Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, anak-anak semua, gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Udah. Kemudian selanjutnya kita lanjut dengan berdoa bersama. Silahkan Imam pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkanlah kejanggalan dari lidahku, supaya mereka mengerti. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman mubaraka warzuqna fahman kamilan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kira-kira hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua. Dah, sebelum kita lanjut materi hari ini, coba diperhatikan dulu mejanya sudah rapi. Kemudian di samping atau di bawah ada sampah, kalau ada diambil. Bajunya yang rapi. Dah, kita bersih semua ya. Udah, baiklah. Kita lanjut ya. Materi kita hari ini adalah jamur ya. Sebelum kita masuk ke jamur, Ibu ingin mengulang sedikit ya materi minggu yang lalu ataupun pertemuan yang lalu, yaitu tentang protista ya. Masih ingat apa itu protista? Ya? Apa itu protista? Ya, silakan. Protista merupakan kingdom yang paling beragam dan dominan dari eukaryote. Eukaryot. Protista terdiri dari makhluk hidup berupa uniseluler, berkoloni, dan multiseluler yang sederhana dan belum terdiferensiasi menjadi jaringan. Iya. Kemudian Ibu ingin nanya satu lagi, yaitu tadi sudah apa itu protista. Kemudian kira-kira yang lain apa itu contoh dari protista. Tadi. Ya, silakan. Protista ada dua. Ya. Pertama, protista menyerupai hewan, Ya. yaitu amoeba, paramecium, dan eglena. Kedua, protista menyerupai tumbuhan. Contohnya alga hijau, alga coklat, dan alga merah. Ya. Berarti masih ingat nak ya materi minggu lalu. Sekarang kita lanjut materi kita hari ini ya, yaitu tentang jamur. Kemudian ada yang tahu apa itu jamur? Ya, silakan. Jamur atau cendawan adalah organisme yang termasuk ke dalam kingdom bumi dan Ya. tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrop. Iya. Kemudian anak ibu semuanya ya, kalian dalam kehidupan sehari-hari di rumah pasti Anda sering makan jamur ya? Sering. Jamur apa sering dimakan? Jamur kuping, Ya? jamur tiram, Jamur tiram, jamur kuping, jamur apa lagi? Jamur apa lagi? Banyak dimakan jamur ya. Kira-kira ya,
apa saja manfaat dalam kehidupan sehari-hari daripada jamur tersebut? Manfaatnya apa? Apa manfaat? Apa? Pernah makan tempe enggak? Nah, berarti jamur bisa berguna untuk buat tempe. Buat apa lagi? Buat tape. Iya, buat tape. Ya, buat tempe, buat tape. Ya, berarti itu adalah manfaat daripada jamur. Masih banyak yang lain manfaatnya. Ya. Kemudian kita lanjut. Materi kita hari ini yaitu jamur ya. Nah, jamur. Coba perhatikan ke depan semuanya. Materinya jamur. Kemudian ada kompetensi dasarnya, yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri. Kemudian cara dia reproduksi dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan hasil laporan investasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Ya. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pertama itu menjelaskan ciri umum divisi dalam kingdom fungi ataupun jamur. Yang kedua, menjelaskan struktur tubuhnya. Yang ketiga, mengelompokkan jamur berdasarkan ciri morfologinya. Udah. Kemudian ada aspek penilaian. Nah, nanti penilaian yang akan Ibu nilai waktu kalian tampil nanti ataupun waktu mengerjakan tugas. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Di sini termasuk ke dalam observasi ataupun pengamatan ya. Rasa ingin tahu, tanggung jawab, percaya diri dan mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, di sana tampil nanti, di sana Anda mengerjakan tugas ya. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Termasuk di dalamnya adalah tes tertulis. Selanjutnya penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, unjuk kerja, keterlibatan dalam proses pembelajaran, berlatih mencari dan mempertanyakan sesuatu, kemudian menyelidiki jawaban dan atas pertanyaan. Kemudian sebelumnya coba dilihat tampilan videonya ya.
Jamur mengandung makanan dari organisme hidup tetapi saling menguntungkan, seperti pada jamur yang bersimbiosis dengan bulu mengandung nitrogen atau lumut gerak. Cara hidup jamur disesuaikan dengan bentuk tubuh yang dimiliki oleh jamur. Cara ini struktur tubuh jamur terdiri dari hidung atau cup jamur, formula, dan juga protein kecil di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan serta. Kemudian pada tangkai jamur ada cincin, skripti atau kondensila, klora, dan kumpulan cabang limfa atau miselium pada bagian bawah jamur. Ya. Berarti baiklah anak ibu semuanya sudah melihat tayangan video tadi. Kira-kira apa yang bisa kalian pahami berdasarkan video tadi? Mengetahui ciri-cirinya. Ya, tahu cirinya. Apalagi? Struktur, fungsi. Apalagi? Pengelompokan. Ya, Pengelompokan. ya pengelompokan atau klasifikasi. Apalagi? Jenis Jenisnya udah tahu. Udah. Kemudian ibu akan menanyakan beberapa soal ya berdasarkan tayangan video tadi. Yang pertama, ibu ingin nanya bagaimana ciri virus jamur yang tadi. Ya, silakan. Organisme eukariot atau memiliki Ya. sel kompleks, Ya. multiseluler Ya. atau bersel banyak tidak berklorofil. Ya. Dinding sel mengandung kitin dan glukosa, Ya. bersifat heterotrof sebagai parasit. Itu adalah ciri jamur ya. Kemudian ibu ingin tahu satu lagi, ingin nanya satu lagi ya. Bagaimanakah bentuk ya struktur tubuh jamur? Ya, silakan. Tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Ya. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Ya. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu membentuk tubuh buah. Hifa Ya. sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk hifa. Setelah dilihat materinya dulu sedikit ya. Jamur ya, kata jamur berasal dari kata Latin ataupun bahasa Latin yaitu fungi. Jamur bahasa Latinnya fungi. Jamur adalah sifatnya ekariotik dan tidak berklorofil. Kemudian jamur ini dia bereproduksi ataupun berkembang biak secara aseksual dengan menghasilkan spora, itu kuncup dan fragmentasi. Sedangkan yang seksual dengan cara zigospora, ascospora dan basidiospora. Kemudian jamur ini dia hidupnya di tempat-tempat yang lembab, misalnya di air laut, air tawar, ataupun di tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut atau disebut dengan lichen. Kemudian ciri jamur tadi sudah juga di video, sekarang ibu tampilkan sedikit lagi. Kemudian cirinya sama juga organisme ekariot. Kemudian dia kebanyakan yang multiseluler, bersel banyak ya. Kemudian ada juga yang uniseluler, bersel satu. Kemudian dia tidak adanya klorofil. Dinding selnya mengandung kitin dan glukosa. Kemudian jamur ini dia sifatnya heterotrof, yaitu dia sebagai sapropit ataupun parasit. Dan hidupnya bersimbiosis dengan organisme yang lain ya. Kemudian
Jamur banyak terdapat di lingkungan kita. Bentuknya berbagai macam. Ada yang bentuknya seperti bola, ada yang seperti payung, ada seperti gada, dan banyak yang lain. Kemudian tempat tinggalnya tadi di tempat yang lembab, misalnya tempat yang kurangnya cahaya, dan tempat yang mengandung sisa-sisa organik. Bisa juga pada kayu yang lapuk atau di tempat buangan sampah. Oke, selanjutnya struktur tubuhnya. Struktur tubuh itu tergantung pada jenis ya, jenis jamurnya. Ada yang uniseluler, contohnya adalah hamir. Ada pula yang multiseluler, contohnya membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai sampai 1 meter. Contohnya jamur kayu. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut dengan hifa. Kemudian hifa akan membentuk jaringan yang disebut dengan miselium. Hifa itu adalah struktur yang menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Kemudian dinding ini dia yang menghubungkan membran plasma dan sitoplasma hifa. Kemudian macam-macam hifa ya. Yang pertama ada asepta, yang kedua septa uninukleus, yang ketiga adalah septa multinukleus ya. Nukleus sudah. Sekarang dilanjut dengan klasifikasinya, pengelompokannya. Ada zygomicota. Jamur ini dinamakan sebagai zygomicota. Kenapa? Karena dia membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut dengan zygospora. Dia hidupnya di darat, di tanah, ataupun pada sisa organisme yang mati. Kemudian ciri zygomicota. Zygomicota dia di darat, kemudian merupakan kelompok utama dalam membentuk mikoriza. Ada miselium. Kemudian zygomicota juga memiliki hifa yang bersifat sensitik. Selanjutnya yang kedua, kelompok yang kedua yaitu ascomycota ya. Ascomycota itu jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya, disebut dengan ascus. Cirinya, ciri ascomycota, dinding selnya tersusun atas zat kitin, kemudian inti sel multiseluler, hifanya bersekat, kemudian dia mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat. Kemudian cara reproduksinya ada dua juga, yang vegetatif dengan membentuk conidiospora, yang generatifnya dengan cara konjugasi yang menghasilkan ascospora. Itu yang kedua ya. Selanjutnya yang ketiga, Basidiomycota, kelompok jamur yang ketiga ya. Basidiomycota adalah jamur yang berukuran makroskopis. Dia bereproduksi secara aseksual dengan membentuk spora di atas sel yang disebut dengan basidium. Reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk spora conidia. Itu cirinya. Ada multiseluler juga, ada hifanya bersekat, kemudian dinding selnya juga tersusun dari zat kitin. Berkembang biak dengan dua cara juga, yaitu vegetatif dan generatif. Ini ada contoh jamurnya. Contoh jamurnya
yaitu jamur Auricularia polytricha, jamur kuping. Yang satunya lagi Volvarella atau Volvaceae, jamur merang. Berarti kelompok yang keempat ataupun klasifikasi jamur yang keempat yaitu Deuteromycota. Deuteromycota ini dia beranggotakan jamur juga, yang belum diketahui dia cara reproduksinya ataupun cara berkembang biaknya secara seksual, ya. Kemudian Deuteromycota mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dia memiliki hifa bersekat dan dinding selnya dari bahan kitin. Kemudian multiseluler dan uniseluler. Reproduksinya secara vegetatif, yaitu dengan membentuk konidiospora. Yang ketiga, keempat, jarang membentuk tubuh buah. Kelima, sebagian besar bersifat mikroskopis. Hidupnya dia sebagai parasit ataupun saprofit. Ya. Ini ada lichen. Fungi jenis tertentu dapat bersimbiosis dengan alga uniseluler akan membentuk lichen atau disebut dengan lumut kerak. Simbiosis ini bersifat menguntungkan, biasanya antara anggota dari jamur Ascomycota, Basidiomycota dengan alga hijau dan Cyanophyta. Ya, ada gambar lichennya. Lumut kerak adalah organisme perintis karena dapat hidup di tempat di mana organisme lain tidak dapat hidup. Kemudian berdasarkan bentuk talus lumut kerak ini dibedakan menjadi 3. Ada talus crustosi, disebut seperti kerak. Yang kedua adalah talus prosikosi seperti semak, dan yang ketiga adalah talus poliosi, itu seperti daun. Ini ada lagi mycorrhiza, ya. Mycorrhiza itu adalah simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Simbiosis ini menguntungkan bagi keduanya. Pertama, bagi tanaman meningkatnya penyerapan air dan mineral. Yang kedua, bagi fungi atau bagi jamur akan mendapatkan nutrisi dari tanaman. Kemudian mycorrhiza dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ectomycorrhiza, yang kedua adalah endomycorrhiza. Udah materinya bisa dipahami? Saya kalau bisa sebentar lagi Ibu akan bagikan LKPD ya buat kita mengerjakan tugas ya ataupun diskusi. Silahkan dibuat kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Ditarik mejanya, dibuat kelompoknya dulu. Nah, ini tarik ke sini dulu. Ada 4 kelompok ya. Dah, kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di sini ya?
kelompok 1 ya. Sini boleh, Mam. Sini boleh. Udah siap nih kelompok 1, kelompok 2. Ini 3. Ini 4. Ini ke sana 1 lagi. Pindah sana 1 lagi. Yang laki pindah sana 1 lagi ke belakang, angkat kursi ke belakang. Ya, Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Udah kebagian semua. Udah. Coba dilihat. Nek, jangan bicara dulu, Nek. Coba dilihat atau diperhatikan. Dilihat dulu cara mengerjakannya, Nek. Yang pertama ditulis dulu nama kelompoknya, nama anggotanya siapa-siapa. Selanjutnya sudah ada petunjuknya, Anda baca ya. Anda baca informasi ataupun bahan yang sudah ada di LKPD-nya. Kemudian Anda setelah membacanya sudah dari situ tinggal lanjut mengerjakannya. Alat dan bahan sudah ada ya, buku, bolpen, udah. Tinggal Anda baca. Kemudian setelah Anda membacanya, ada bahan di situ, baru diisi di kolomnya. Kemudian ada di bawahnya lagi, ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Tolong diisi, isinya di kertas pleno ya. Ada bawa roll. Ibu bilang tadi bawa roll, baca dulu. Ya, soal kamu. Sebentar. Lem diambil taruh di itu sampai. Ini Pak ambil. Ini ambil ini. Ya, pindahkan dulu berdasarkan soal yang ada di LKPD ya. Iya, dibagi dulu lemnya. Pada buah kelompok. Buat kotaknya ya. Ini nanti di situ ditempelkan ya. Namanya. Udah cukup ininya, bolpennya atau spidolnya udah. Kaset Nek. Udah ya. Lem belum ya? Berarti nah ini. Dibuat double kayak di sini. Kalau diisi di sini kan nggak muat ya, pindahkan di plenonya. Bawa roll. Iya boleh. Lemnya bagi ini. Udah lemnya. Mana? Oh ya. Bagi ke ya Nek. Nggak bisa. Oh ya boleh ambil lain.
Nih. Kalau nggak bisa merah, ambil hitam. Ini. Apa? Ada kendala di mana? Iya. Tulis nama dulu, nama kelompok, nama itu, nama anggota kelompoknya. Di sini lihat ada contohnya. Nah, ini ada contohnya dilihat. KPD-nya. Kelompok 3 gimana? Udah nama kelompok. Boleh ini dulu ditempel, boleh juga di sini. Gambarnya dulu di atas, gambar ini. Limnya. Udah. Ini pun ya tempelkan saja. Ini ada. Dah. Tempelkan di sini. Apa mau gunting? Itu muat semua di sini nanti. Muat. Kesimpulan di bawah ya. Ya, kenapa? Ini Iya, boleh ya. tempel semua. Sesuai dengan ini di LKPD-nya. Jelaskan semua juga. Sesuai dengan ini. Oh. Dah. Ya, jelaskan ini. Bu, ada gunting. Bentar ya, dipakai sama orang itu. Kalau kayak gitu aja nggak usah digunting lagi, gede ya. Udah guntingnya belum? Kelompok ini sudah ada lemnya? Belum ya? Bagi Nuk yuk. Taruh sini sedikit. Ditempel dulu boleh, ditulis dulu juga boleh. Tulis jawabannya. Enggak tempel dulu.
Nah, kelompok 1 gimana? Udah siap belum? Hampir ya, belum ya? Hampir siap ya. Kenapa lagi? Ini jatuh sampai 1. Jatuh ke bawah. Bulain lang, may bulain. Kakati, ilang, may bulain. Nah, ini contoh jamurnya, ini nama jamurnya. Mana kurang jelas? Udah, nomor berapa? Udah? 11 ya. Ya? Ada yang nggak jelas? Kelompok 3? Ya. Guntingnya udah siap? Ada butuh lagi gunting nih? Nama kelompoknya bisa di atas ya. Nama anggotanya. Itu petunjuknya coba dilihat. Kesimpulannya apa? Lengkapi tabel berikut ya. Kesimpulan? Ya. Kesimpulan? Berdasarkan ini disimpulkan nanti. Berdasarkan ini, bukan di sini. Di sini dibuat dulu. Lengkapi tabel berikut ya. Di sini. Lengkapi tabel berikut. Di sini lagi. Di sini buat nama kelompok boleh. Di sini ditulis ini buat lengkapi sebelah sini nama kelompok, di sini nulisnya. Atau di sini boleh, di sini nama kelompoknya, nama anggota kelompok. Ya, boleh juga. Kelompok 2 gimana? Ada nggak paham atau ada kendala? Nggak ada.
Kelompok 3 gimana? Udah siap belum? Ada yang mau ditanyakan atau ada kurang jelas? Ada. Ada ya? Nah, ini nanti dipindahkan ke sini sedikit. Ya nggak apa-apa, boleh di situ nggak apa-apa. Boleh. Di sini itu nama kelompok sudah ya. Kemudian ini dipindahkan ke sini sedikit. Petunjuknya ini. Ya. Oh enggak, nanti kan nggak nyambung. Waktu presentasi orang lihat apa tuh. Presentasi sih gimana atau apa? Ini di ini semua, kemudian baru nanti muncul di sininya. Bu, penjelasannya di bawah boleh? Ini di atas aja. Ini kan petunjuknya ini. Boleh di situ. Di atas gambar baru ada gambar. Dah. Kemudian kan. Kemudian baru yang ini. Dibuat kayak ini juga, dibuat tabel gitu maksudnya. Udah. Kemudian yang selanjutnya ini seperti ini, nggak usah tabel. Di bawahnya baru kesimpulan. Kesimpulan? Kesimpulan berdasarkan ini. Jangan jauh-jauh kali lah. Tak ya. Kayak asing dulu. Tak ya. Kita ada nggak dia lagi merah? Jadi simpul. Kelompok 2 gimana? Belum? Udah? Belum ya? Ini satu lembarnya lagi. Ini satunya lagi. Petunjuknya pas. Lengkapi tabel berikut ya. Ini boleh ditulis di sini di atas petunjuk. Di sini. Ininya. Di atas ini tulis. Ini aja. Kelompok 3 gimana? Udah? Belum? Ada yang kurang paham atau kurang jelas? Ada? Masuk ni. Baru ini. Baru.
Siap belum? Hampir ya. Gambar terbagi menjadi bagian. Ibu kasih waktu 3 menit lagi ya buat kita 3 menit lagi waktu Ibu kasih buat kita presentasi. Nah, coba dilihat dulu. Ini 3 menit lagi waktunya. Ini yang baru Enggak sempat buat kotak kayak itu juga boleh. boleh. Sempat dah waktu sedikit lagi ya. Iman tulis di sini 2 lagi. Ya. Ya, nanti baru tar lagi kita presentasinya. Ya. Jamu wali makan kami. Kelompok 3 udah gambarnya udah tempel semua. Itu udah kesimpulan ya. Oh, udah, nah, ke bawah ini tinggal jawab yang itu. Kamu presentasi ya. Itu imam warna merah nggak bisa lagi tuh? Bisa. Nggak, maksudnya mau nulis langsung mesti dia gitu. Oh iya, boleh. Nah, itu kesimpulannya di mana? Di sini. Di bawah ya, boleh. Panjang. Boleh, boleh. Kesimpulan di bawah boleh. Kesimpulannya di bawah itu. Ini berdasarkan ini. Kesimpulannya kan berdasarkan ini. Disimpulkan di situ di bawah sedikit. Berdasarkan kesimpulan ini menggunakan ciri-ciri. Di bawahnya itu ini. Ya, diringkas kesimpulannya. Nggak semuanya berdasarkan ini, poin-poinnya saja gitu. Bisa di situ. Memanjang ke sini ke kanan boleh.
Ini maksudnya gimana ini? Coba dulu. Ini berarti nama jamur. Di sini apa namanya? Ini tulis di sini jamur apa? Kan beda-beda dia. Tapi jangan disamakan sama jamur. Jamur ini namanya, basidio ini namanya, ascomycota ini namanya, tidak sama. Memang banyak jenis dia. Kalau nggak ditulis nggak tahu nanti. Gitu. Boleh di garis bawahnya. Di garis warna merah boleh ya, di bawahnya ini. Udah, coba dicek sekali lagi, sebentar lagi mau tampil nih. Kelompok 2 udah siap, kelompok 1 udah. Ya, cepat. Kelompok 3 udah. Bentar lagi ya. 2 sudah, 1 sedikit lagi. Kelompok 4 kalau udah tampil jangan, maksudnya kawan udah tampil kita jangan masih ngerjakan, jadi nggak fokus ya. Udah tampil kita nggak ngerjakan lagi, cuma melihat kawan yang tampil. Nama kelompok sudah ya. Nah, nama kelompok, anggotanya siapa, peserta ataupun anggota kelompoknya, kedua. Ya. Udah. Nanti 2 orang megang ya. Megang, nggak usah ditempel ya. Pegang 2 orang, yang satunya harusnya imam presentasi. Udah, kalau udah bisa. Belum? Cepatlah. Coba dicek sekali lagi, mungkin ada yang masih lupa nulis nama kelompok atau masih sedikit lagi. 1 menit lagi tampil. Coba dicek dulu, udah nama anggota kelompoknya, ketua. Udah. Nah, berarti mau tampil kelompok mana dulu? Nggak mesti 1, nggak mesti 2, siapa yang udah siap? Kelompok 1 ya. Silakan untuk tampil di depan presentasi kelompok 1. Jadi jangan kena. Ya, kena tali. Ya, pegang ini. 2 orang yang pegang, ya boleh. Agak sini ke depan lagi juga boleh. Nah, di sini. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imam Sadik dan rekan-rekan saya. Nama saya Maria Musfita. Saya Iwan Surah. Saya Maulidaya. Saya Jelafat. Inilah rekan-rekan dari kelompok kami. Baiklah, kami akan membaca tentang materi dari kelompok kami. Nomor 1, definisi zigomikota, ciri-ciri jamur, jumlah sel, multiseluler, struktur hifa. Imam sebelah sini boleh berdirinya, biar kawan nampak lihat itu. Boleh kayak gitu. Struktur hifa, spora, geospora. Tubuh buah tidak memiliki tubuh buah, ukuran makroskopis. Contoh jamur seperti yang ada di gambar, yaitu Rhizopus sp terdapat pada ragi dan tempe. Selanjutnya 2, ascomycota, jumlah sel multiseluler, struktur hifa berbentuk askul dan menghasilkan ascopora. Tubuh buah bentuknya seperti neuron atau sel saraf. Ukuran mikroskopis. Contoh gambarnya seperti yang ada di LKPD kami, yaitu jamur Ancomneorospora. Dan yang ketiga, Basidiomycota, struktur hifa miselium, bercabang banyak, bersekat dan dibagi menjadi miselium primer dan sekunder. Tubuh buah Basidiokap seperti payung atau bola. Ukuran makroskopis. Gambarnya yang ada di LKPD kami yaitu jamur merang atau Variella Photocoea. Dan yang keempat, Deuteromycota, jumlah sel uniseluler dan multiseluler. Struktur hifa makroskopis. Tubuh buah jarang membentuk tubuh buah. Ukuran mikroskopis. Gambarnya seperti yang ada di sini, yaitu jamur Trichobiota atau penyebab penyakit kulit dan kuku. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Adakah dari kelompok lainnya yang ingin menanyakan kepada kelompok kami? Silahkan. Saya apabila dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja contoh jamur ascomycota? Baik, terima kasih. Apa saja contoh jamur ascomycota ini ya? Ini sudah disebutkan di sini ada jamur oncom ya, neospora. Mau contoh yang lain ya? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah Neospora dikenal sebagai jamur oncom untuk membuat oncom. Aspergillus wentil digunakan untuk mengubah amilum dan selusol menjadi glukosa dalam pembuatan kecap dan tauco. Apakah bisa diterima? Kesimpulan dari kelompok kami yaitu jamur dapat hidup di tempat yang lembab seperti di batang kayu yang mati, roti basi, dan tempat-tempat lainnya. Inilah keseluruhan dari presentasi dari kelompok kami. Kami berterima kasih kepada seluruh kelompok yang telah bertanya dan menyimak dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Dah, selanjutnya mau tampil kelompok yang mana lagi? 3, 4, 2, mana? Ya, silakan mau kelompok yang mana? Kelompok 2 ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Dengan nama saya Citrima Badratu Nobis dan rekan saya Farid. Nama saya Safiyatu Nisa. Baik, saya akan mempresentasikannya. Sebelah sana aja. Ini sebelah sana biar kawan nampak ya gitu. Kok enggak sini lagi, ini geser sini lagi. Lengkapi tabel berikut ini. Mengklarifikasikan jenis-jenis jamur berdasarkan cirinya beserta contohnya. Yang pertama ada zigomicota. Ciri-cirinya memiliki hifa yang bercabang dan tidak bersekat sehingga tampak seperti pupa. Dan ini contohnya. Yang kedua ascomicota. Ciri-cirinya dinding sel tersusun dari zat pipin bersifat uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga hifa bersekat membentuk badan buah yang disebut ascospora. Yang keempat mengandung inti haploid. Yang kelima memiliki keturunan diploid lebih singkat dan ini contohnya. Nomor C, Basidiomycota. Ciri-cirinya bersifat multiseluler. Yang kedua hifa bersikat terdiri dari hifa primer dan sekunder. Yang ketiga dinding sel tersusun dari zat peptid. Yang keempat mengandung inti haploid dan ini contohnya. D. Dendromycota. Ciri-cirinya memiliki hifa yang bersikat dengan dinding sel dari bahan peptid. Setelah itu memiliki multiseluler dan uniseluler. Yang ketiga jarang membentuk tubuh buah. Keempat, sebagian besar bersifat mikroskopis. Yang kelima, hidup sebagai saproid atau parasit. Ini contohnya. Baik, dari presentasinya ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan pertanyaan ke kelompok 2. Apakah jamur zigomicota bersifat saprofit? Ada yang lagi? Baik, sebentar. Saya dari kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Zigomicota habitatnya di darat, tanah atau sisa organisme mati dan bersifat saprofit. Kelompok utama berbentuk unicoriza memiliki uniselium bercabang banyak dan tidak bersekat-sekat, memiliki hifa senositif. Apakah bisa betul? Bisa. Kesimpulan dari kelompok kami. Berdasarkan tabel di atas, jenis jamur dibagi menjadi 4 dan ciri-ciri yang berbeda dengan bentuk yang berbeda pula. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kita lanjut dengan kelompok 3 apa 4? 3 boleh juga, silakan. Hati-hati jangan kena kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan nama saya Sajuan Siswa dan teman saya Muhammad Yulia Sadaqah. Saya Fitri dari Sayan Kami. Baiklah, ini hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang mengidentifikasi ciri-ciri jamur, bentuk morfologinya dan Jangan bicara dulu, lihat dulu ke kawan depan. Perhatikan gambar berikut. Keenam jenis jamur tersebut
jawab pertanyaannya juga. Boleh sebutkan nama jamurnya, boleh. Yang pertama jamur apa Pertama gitu. ada jamur kompat tempe, Ya. yang kedua ada jamur kuping, yang ketiga ada jamur piala, yang keempat ada jamur kayu, yang kelima ada jamur panu, yang keenam ada jamur kompat kecap. Jadi dari keenam jenis jamur tersebut identifikasi ke dalam tabel di bawah ini dan jawab pertanyaannya juga. Pertama adalah zygomicota, nama jamur pembuat tempe. Nama latinnya adalah Rhizopus oridae, bentuknya adalah empang. Yang kedua ada jamur pembuat kecap, nama latinnya adalah Rhizopus penti, bentuknya adalah empang. Terus ada Ascomycota, nama jamurnya adalah jamur tiada, nama latin adalah Ascomycota sp, bentuk tubuh buah berbentuk piala atau cabai. Yang pertama, keenam jenis tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda, namun mengapa ada kelompok ke dalam bumi? Jawab, karena keenam jenis sama-sama menghasilkan spora. Yang kedua, apa ciri-cirinya sehingga dikelompokkan dalam bumi? Jawab, tidak berklorofil, artinya tidak punya zat hijau, dan heterotrof, di mana heterotrof merupakan organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri, namun mendapatkan makanannya dengan cara menjadi parasit atau saprofit atau simbiosis. Yang ketiga, dari keenam tersebut manakah jamur yang dikondisikan lembab dan kondisi asam? Jawab, kecuali jamur panu hidup di tempat yang asam, tapi kalau untuk jamur yang lain hidup pada kondisi asam peragaminya. Kesimpulannya adalah berdasarkan dari keenam jenis jamur tersebut sama-sama menghasilkan spora. Dari presentasi kami yang tadi ada yang mau bertanya? Ada mau ditanyakan, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jamur Decameron disebut sebagai uni yang tidak sempurna karena reproduksi seksual yang belum diketahui. Jamur Decameron memiliki muka yang bersekat dan membentuk sejarah saprofit dan parasit di tempat lembab. Apakah kemudian bisa diterima? Berarti hifanya bersekat ya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah terima kasih banyak kepada kelompok 3. Selanjutnya kita tampil satu lagi yaitu kelompok 4. Dipersilakan. Nah, di situ juga boleh situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin merepresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Jasmine Salsabila dan rekan saya. Saya Tajul. Saya Syarah Turisa. Mengidentifikasi Sini lagi, ke jamur tengah lagi. untuk biar morfologinya nampak dan kawan. mengelompokkan ke dalam individu uni atau jamur. Jamur banyak terdapat di sekitar kita, bahkan beberapa jenis jamur sangat dikenal masyarakat mempunyai peranan yang menguntungkan. Namun ada juga jamur yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Jamur yang mempunyai manfaat atau tidak disebut mempunyai bentuk-bentuk yang beraneka ragam berdasarkan tempat pengelompokannya. Yang pertama ada jamur pembuat tempe, kedua jamur kuping, ketiga jamur piala, 4 jamur kayu, 5 jamur panu, keenam jamur pembuat kecap. Keenam jenis jamur tersebut identifikasilah ke dalam tabel di bawah ini dan jawab juga pertanyaan. Jangan bicara dulu ya. Lihat dulu ke depan.
Yang pertama ada kelompok Basidiomycota. Nama jamurnya jamur kuping. Nama latinnya Auricularia polytricha. Bentuknya tubuh buah berbentuk kuping. Yang kedua ada jamur kayu. Nama latinnya Ganoderma atalatum. Bentuknya tubuh buah berbentuk setengah lingkaran. Kelompok yang kedua Deuteromycota. Nama jamurnya jamur panung. Nama latinnya Tinea versicolor. Bentuknya khamir. Soal yang kedua, apa persamaan ciri-cirinya sehingga dikelompokkan ke dalam fungi? Jawaban dari kelompok kami adalah tidak berklorofil, tidak ada zat hijau daun untuk proses fotosintesis, sehingga akan melangsungkan heterotop, di mana heterotop merupakan organisme yang tak mampu membuat makanannya sendiri, namun mendapatkan makanannya dengan cara sporofit atau parasit. Soal yang ketiga, apakah semua jamur tersebut dapat diketahui reproduksi seksualnya? Jawaban dari kelompok kami adalah tidak semua, karena ada jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya. Contohnya pada jamur panung yang tidak mempunyai reproduksi seksual, artinya kelompok Deuteromycota, yang mana tubuhnya tidak mengalami metagenesis akibat dari susunan tubuhnya yang masih tertutup, yang masih tetap uniseluler. Kesimpulan dari kelompok kami adalah jamur dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama Basidiomycota, yang kedua Ascomycota, yang ketiga Zygomycota, dan yang keempat Deuteromycota. Dari hasil presentasi kelompok kami, apakah ada dari kelompok lain yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, ada pertanyaan, silakan. Saya perwakilan dari kelompok kita ingin menanyakan apa jamur beracun termasuk Basidiomycota? Baik, berikan kami waktu sedikit untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Amanita muscaria adalah jamur beracun yang termasuk ke dalam golongan Basidiomycota. Jamur ini memiliki warna yang bervariasi, mulai dari merah terang hingga kuning hingga putih. Apakah kelompok 3 bisa Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah sangat bagus ya hasil presentasi semuanya. Berarti berdasarkan keempat kelompok tadi sudah tampil, hasil penguatannya ataupun kesimpulannya bisa disimpulkan sedikit ya. Tadi sudah tentang ciri-ciri jamur, pengklasifikasiannya. Berarti ciri-ciri jamur tadi adalah atau ciri-ciri fungi tidak memiliki klorofil. Kemudian dia bersifat heterotrof dan ekariot. Kemudian ada klasifikasinya, bermacam-macam jamur dibagi menjadi 4 kelompok ataupun 4 macam. Yang pertama ada jamur Zygomycota, kemudian yang kedua Ascomycota, dan yang ketiga adalah Basidiomycota, yang keempat adalah Deuteromycota. Kalau Zygomycota berarti dia uniseluler dan multiseluler. Basidio dan Ascomycota juga sama, uniseluler dan multiseluler. Sedangkan yang Deuteromycota berarti dia hanya uniseluler. Udah. Selanjutnya
Coba dilihat ke depan, ya. Ada kesimpulan. Mari sama-sama kita simpulkan materi kita hari ini, yaitu tentang jamur ataupun fungi. Nah, silakan Yasmi, kita simpulkan. Ya, itu berarti jamur atau fungi tersusun Jamur atau fungi hifa. tersusun hifa, Ya. bersifat Ekariotik dan tidak berklorofil. Nah, Jamur atau fungi ini reproduksi dengan secara seksual yang menghasilkan spora, ya. kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan secara seksual dengan Zigospora, Zigospora, ya, Ascospora, dan Basidiospora. Jamur atau fungi ini hidupnya di tempat-tempat yang berlembab, Ya. seperti air laut, air Bisa. tawar, di tempat asam, dan bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut. atau disebut dengan lichen, ya, lichen, ya. Klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksi secara generatif Ya. atau seksual, yaitu divisi Zygomicota, zygomicota, ya. divisi ascomicota, divisi basidiomicota, divisi heteromicota. Ya, udah ya, itu kesimpulan materi kita hari ini. Udah kita simpulkan bersama. Udah, selanjutnya Ibu pingin ulang sedikit lagi, walaupun sudah tadi pingin ulang lagi, pingin tahu ya. Sudah materi, sudah semuanya pengelompokan, sudah kesimpulan. Ibu pingin nanya satu lagi ya, tentang mungkin sudah lupa atau masih ingat ya, pingin tahu Ibu apa itu jamur? Siapa? Sudah tadi, apa itu jamur? Jamur atau cendawar adalah organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi dan tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Iya. Selanjutnya kita sudah melakukan pembelajaran hari ini, yaitu tentang jamur. Ya, Ibu pengen tahu ya, bagaimana ya pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, tidak susah ya, tidak sulit ya. Ya, menyenangkan. Ibu pengen tahu lagi bagaimana perasaan kalian hari ini setelah melakukan pembelajaran tentang jamur? Senang. Apalagi? Selain senang, apalagi? Tahu. Lebih ya? Bisa paham. Lebih paham tentang jamur. Udah. Selanjutnya coba ditarik kursi seperti biasa tadi. Ibu akan membagikan soal, itu soal evaluasi. Cepat-cepat nak ya, waktunya tinggal sedikit. Diangkat kursinya. Ya, kursinya diangkat. Ini satu lagi tolong diangkat. Ini diangkat dulu kursinya. Cepat-cepat. Satu lagi angkat ya. Udah. Imam mana duduk? Ada kursi. Diangkat dengan bunyi. Nah, diangkat. Tolong dikerjakan. Tolong ditalang ya. Itu jawaban yang tepat. Ada petunjuknya di soal. Oke, itu aja boleh. Imam sudah dapat soalnya? Tuh, Yang udah bukan ini kan?
ada petunjuknya di situ ya, udah dibaca, mana bisa dulu dikerjakan disilang ya. Pakai ini juga boleh. Pinsilang tadi juga boleh. Nah, ini. Udah? Belum? Tulis nama jangan lupa, nanti ibu taruh nilainya. Nama jangan lupa di pojok atas ditulis. Di atas ya tulis nama, jangan lupa nanti kalau nggak ada nama ibu salah nilai. Udah? Nama sudah? Udah. Kalau sudah nama, boleh dikompor. Udah siap, Nek? Nama jangan lupa ya. Belakang dah. Namanya jangan lupa. Armeni udah tulis nama? Udah. Nama jangan lupa ya. Ambil lagi. Habis? Nah udah, materi hari ini sudah selesai tentang jamur. Minggu yang akan datang ataupun pertemuan yang akan datang kita akan masuk masih dengan jamur juga, yaitu tentang reproduksi dan peranan jamur. Tolong nak ya di rumah nanti dibaca-baca di buku paket boleh, lihat di Google boleh. Materi selanjutnya yaitu tentang ya reproduksi dan peranan virus. Iya jamur, lupa ibu ya, masih ingat virus ya. Jamur tolong dibaca-baca, nanti pertemuan yang akan datang minggu depan itu pertemuan kedua ya. Udah, kemudian seperti biasa untuk kita mengakhiri pembelajaran hari ini kita sama-sama berdoa. Silahkan imam untuk pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.